Di lembah duka hati, berpalut rasa sedih, bergelimang penuh kesan, tenggelam dalam khayalan. Dalam tidur, seorang janda terjaga. Bayangan sosok pembina datang menjelma. Di manakah dia? Oke, mumpung jembar kalangannya, mumpung padang serengeng ini. Kali ini jumpa kembali di podcast yang beda dari yang ada di seluruh alam semesta insya Allah. Yaitu Main Mata Cak Ovi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Rofi, Cak Ovi. Waduh, dia bacan. Aduh, dia bacan. Iya. Alhamdulillah. Aduh. Geger Indonesia. Ada apa? Ada sesuatu yang heboh, yaitu organisasi para janda. Ternyata hari ini, hari bersejarah, sudah keluar legalitasnya. Di awal syair saya tadi, ada suara janda ingin mencari sosok pembina, dan ternyata jodoh itu pun datang. Jodoh ini ya, jodoh ini ya, jodoh untuk rekan partner ya, yaitu sang flamboyan Cak Ovi atau Gus Rofi Mukhlis. Sosok yang fleksibel, bisa kemana-mana, ya. Dan beliau menurut saya pribadi, insya Allah ya cocok lah untuk ekonomi kreatif, untuk wisata dan lain sebagainya. Ya moga-moga di musim pilpres yang lagi hot ini, kalau menurut saya, doa saya pribadi ya, jangan diprotes nih ya. Dia baca, jangan protes, jangan ketawa. Ini buat sendiri, maaf Gus ya. Moga-moga bisa menjadi salah satu putra terbaik bangsa, salah satu kandidat Menteri Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif. Waduh. Aduh. Masa gantikan Bang Sandiaga Uno? Kan itu idola saya loh, Bang Sandiaga. Gitu. Ya Bang Sandiaga nanti di sisi yang lain lah, kan gitu kan, banyak kementerian. Iya. Luar biasa. Iya. Kaget saya. Iya. Dan di sebelahnya Gus Rofi, yaitu artis yang memang sudah melalang buana kemana-mana, pemain sinetron juga, MC juga, dan lain sebagainya. Penyanyi dangdut otomatis. Dialah Dea Bacan. Oke. Sebelum kesana, maaf Dea Bacan. Saya mewakili Gus Rofi, pengen tahu, dengar-dengar kan kamu sebagai ikon janda. Sebelum ngomong segala sesuatu, boleh nggak berdiri sebentar dengan hormat? Oh, boleh. Boleh. Mau diapain? Ini Gus. Waduh, ini ngalahin yang ABG. Ngalahin yang ABG. Masya Allah. Iya. Ini Gus Rofi, ini kan sesuatu yang fenomenal. Biasanya yang sesuatu fenomenal belum ada yang seperti ini Gus Rofi. Iya. Yaitu Gus Rofi peduli janda, sementara pergaulan Gus Rofi juga luas. Satu sisi juga keluarga sangat harmonis, dikenal sangat harmonis, dan saya salah satu saksinya. Bagaimana sih Gus Rofi menyiasati ini, memperhatikan janda-janda, dan memang itu sesuai wasiat Nabi, jangan salah paham ya. Memperhatikan janda itu nggak kalah jihad fisabilillah, ada hadisnya itu. Seorang Gus Rofi itu kiatnya bagaimana? Iya. Gitu loh. Bisa ketemu dia Bacan. Terima kasih Kang Irfan aja. Ya. Kemarin padahal sudah sepakat loh karena ini acaranya Main Mata Cak Ovi, panggil Cak Ovi aja ya, biar lebih enak gitu loh dialog pada sore hari ini. Apalagi kehadiran Mbak Dea Bacan. Memang Mbak Dea ini layak ya untuk menjadi Ketua Umum PJSI. Dia ini total orangnya. Jadi tenaganya, pikirannya juga semua itu dikerahkan dalam rangka untuk memberdayakan janda. Nah, salah satu program yang sudah terlaksana sebelum nanti kebetulan ada
Mbak Dea selamat dulu ya. Iya, terima Mbak Dea Ya. selamat dan sukses karena Bentar dulu. SK Menkumham juga sudah keluar, jadi resmi ini dan bisa didaftarkan di Kesbang Pol ya lo. Alhamdulillah. Ini tuh. Kumpulan Persatuan Janda seluruh Indonesia. Coba didekatkan. Dekatkan. Selamat ya. Mudah-mudahan terima kasih. dengan begini kan akhirnya punya STNK, punya Iya, BPKB. Sehingga ketika alhamdulillah. bergerak untuk membantu dan mengedukasi masyarakat itu Mbak Dea lebih leluasa. Bisa bekerja sama dengan pemerintah, bisa bekerja sama dengan BNN gitu kan. Saya juga ada jadwal, ada salah satu teman ya seorang lawyer, kebetulan beliau di penasehat di BKN, kebetulan saya ketua umum. Itu akan mempertemukan juga kepala BNN, Pak Martinus. Nah, nanti BKN terus kemudian PJSI, kebetulan saya diminta jadi Dewan Pembina. Alhamdulillah. Nah, jadi Dewan Pembinanya PJSI saya ini kan laki-laki. Nah, ini masalahnya itu Lah, di iya. rumah bagaimana? Maaf, jenengan kan bukan penasihat Pak Prabowo dalam mungkin apa yang lain atau yang duda atau bagaimana gitu loh. Ini kan penasihat janda gitu loh. Iya, Bos. kalau penasehat duda sih, pembina duda sih nggak masalah Iya, ya. ini kan janda. Ya, Tetapi itu nyonya di rumah bagaimana? Nyum saya. ya alhamdulillah istri saya yang tahu betul itu Mbak Dea. Beliau ini WA-an sama istri. Jadi prosesnya biar Mbak Dea cerita. Ya, gimana kok bisa saya berkenan menjadi Dewan Pembina itu? Ya, Mbak Dea tak kasih nomor handphone. Mbak Dea kalau orang ini menyetujui, maka saya insya Allah siap lahir batin, termasuk pembiayaan, termasuk dan lain-lain gitu kan. Iya. Siapa ini Gus? Ya udah sampean WA aja, sampean simpen nomornya, terus muncullah wajah siapa, silakan ini tanya aja. Iya. Tanya deh. Ini berarti Dea Bacan. Coba ceritakan hubungan kamu dengan istrinya Cak Ovi, bagaimana kok sampai segini gitu loh. Umumnya ya. Ini berarti ada sesuatu yang luar biasa, seorang Cak Ovi bisa memanage rumah tangga seperti itu, gitu loh. Dan kamu memahaminya atau menyaksikannya dengan istri yang di rumah bagaimana? Istrinya Cak Ovi atau Gus Rofi ini. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Bacan, Ketua Umum PJSI. Sampai sejauh ini alhamdulillah hubungan saya dengan istri beliau ini sangat baik karena pada awal saya ketemu dengan beliau itu sedang broadcast di daerah Lebak Bulus juga, Jakarta Selatan, di SBI di FWI. Kemudian beliau tertarik dengan apa itu PJSI, kemudian kami ngobrol. Setelah ngobrol kan beliau saya tawarkan di pembina, cuman kata beliau tolong kontak nomor ini dulu gitu kan. Pas setelah ngobrol-ngobrol selesai, malamnya saya pulang, kemudian paginya saya komunikasi dengan yang di nomor itu, ternyata muncul wajahnya, subhanallah cantiknya luar biasa. Mana wajah? Coba. Aduh, bentar ya. Coba dong. Itu dah handphonenya. Betul. HP-nya di sana lagi, aduh. HP-nya di sana, abang. Nah, di kotak yang itu yang. Nah itu. Terus. Begitu muncul, saya pikir siapa? Gitu. Wah, pacarnya kan? Saya pikir pacarnya beliau nih. Waduh. Cantiknya seperti bidadari yang turun dari kayangan yang benar asli. Kan memang honor bidadari. Nah itu sebelum tahu itu kan, gitu. sebelum tahu itu kan akhirnya saya tahu siapa itu beliau. Nah setelah dibuka, ternyata saya berkenalan dan menceritakan semuanya, dan beliau ini si cantik ini, bidadari ini menyetujui dan mengizinkan beliau menjadi pembina PJSI. Istri yang luar biasa itu siapa? Ini, Pengen tadi Gus Cak Ovi bilang. Pemirsa biar tahu ya, beliau adalah istri yang sangat luar biasa. Kayaknya 1001 wanita seperti beliau. 1001. Jangankan untuk mengizinkan mengatur janda. Mungkin ketemu jandanya pun pasti marah. Ini enggak. Pada saat ulang tahun PJSI pun beliau itu hadir, mensupport dan hadir merayakan, luar biasa.
nggak ada di Indonesia nih, nggak ada, belum ada. Iya, dan sekelas Gus Ropi biasanya kalau kayak gitu pasti sembunyi-sembunyi. Jadi bisa terang-terangan gitu loh. Pemirsa, Nah, tunjukkan ke presenter dulu. ini Mind blowing, Masya Yeay. Allah. Tunjukkan kameranya. ada di sini. Lebih mendekat. Mendekat, ada kan? Nah, beliau ini ternyata sangat muda, mungkin usianya sekitar 30 ya. 20-an kayaknya deh. Tapi mukanya memang seperti muka-muka 20 ABG, beneran gitu. deh. Nah, Iya, warung dia kerja warung. Ngerendam, bukan warung, resto. bukan warung, resto. Oke, rawon bidadari. Terus Udah, dan sampai akhirnya legalitas keluar, saya pun WA beliau dan Hmm. beliau mengucapkan yang sujud syukur juga. Aduh, ada ya, selamat. Aduh, pokoknya luar biasa. luar biasa dia bacaan. Luar biasa pokoknya. Coba tadi kan Gus Rofi bilang tadi kamu kan katanya penyanyi dangdut. Iya. Mungkin sebagian pemirsa kan mungkin ada yang anak-anak sekarang kan mungkin Iya. belum tahu gitu loh. Salah satu skillmu adalah di dangdut. Coba Dangdut. bisa nyanyi dangdut apa coba? Dangdutnya mungkin lebih ke ini ya. Janda mana? Wih. Janda mana? Tuan senangi. Janda yang putih berambut hitam. Ya. Udah. Jadi jangan berambut pirang karena saya kebetulan hitam Oh rambutnya. gitu. Jadi kalau Mbak Dea ini misalnya nih PJSI ada yang menikah, itu gimana Mbak Dea? Itu. Ya, itu di ADRT sudah jelas bahwa ketika ada anggota yang menikah, kami keluarkan, tapi tetap menjadi keluaran pertama ex janda. Alumni janda. Nah, kebetulan tahun ini ada 2 orang yang mau menikah, tapi dia sampai Ketum, janganlah kami tidak dikeluarkan, maksudnya tidak, tetap kita silaturahmi, tapi kan di sini karena udah ada suami, Sudah tidak megang label janda, label ya? janda lagi karena udah istri orang, gitu. Jadi ya udah tetap kita keluarkan, tetapi ada alumninya ex pertama. Iya. Jadi gini, Dea, kemarin kan aku beberapa grup kan dengan Gus Rofi atau Cak Ovi ini kan. Para beberapa kiai segala macam. Kiai kan ada yang mungkin pengen nikah lagi atau Iya. apa. Jadi image-nya itu ada nggak mau biro jodoh sama Kiai Duda gitu. Iya. Bisa nggak terima kayak gitu? Itu pertanyaan dari yang saya ikuti di beberapa grup, termasuk ada di dalamnya Gus Rofi gitu loh. Itu kebetulan saya pribadi sebagai ketua umum ya sangat senang juga ketika ada seorang laki-laki yang betul-betul ingin menikahi si anggota saya ini, ya tidak masalah selagi dia benar-benar serius untuk menikahi itu, dan udah Dan dia nggak boleh punya istri. tidak ya? boleh punya istri Boleh memang. istri, ya. Harus ketat loh duda, peraturannya. ya Jadi harus nggak- duda tulen dan bujang. Iya, ini iya, keren, iya. Ketat, PJSI. bagus ini, Iya. bagus ini. Jadi nggak boleh nambah 1, nambah 2, ngambilnya Iya. di PJSI nggak Betul. boleh. nggak. Bagus, Keren, bagus, keren, bagus, keren. bagus. Makanya Oke. saya hati itu srek ketika teman-teman PJSI punya itu. Jadi di PJSI ini ada instruktur senam, ada yang ahli salon, Oke. ya, Semua. perawatan, Oke. terus UMKM, pemberdayaan UMKM-nya ada loh. Nah, ini dia Ngomong-ngomong UMKM, kenapa saya mendoakan beliau itu salah satu memang membidangi ekonomi kreatif? Ya, ini faktanya. Ini buktinya, keripik bidadari, yaitu kerjasama dengan PJSI. Ya. Coba Ya dijelaskan. PJSI di dalamnya. Di dalam ya. Termasuk Di dalamnya. PJSI itu ada sebagian janda di sana, ya juga sebagai yang memproduksi UMKM tersebut gitu. Iya, loh. iya. Nah, Mbak Dea untuk memegang wilayah Jakarta sebagai marketingnya, pemasarannya, karena banyak sekali janda-janda itu kan kadang-kadang ketika dia pinter bikin produk, tapi kan susah menjualnya. Nah, itu PJSI hadir untuk mengedukasi itu. Nah, makanya setor ke PJSI itu langsung dibayar tunai. Jadi tidak perlu seperti orang titip, terus nanti laku berapa baru dibayar. Tidak. Jadi PJSI Rawon Bidadari bekerjasama mengedukasi masyarakat untuk bagaimana dagangannya laku. Karena kalau janda itu ekonominya lancar, saya yakin negara ini juga akan kokoh gitu loh. Tapi kalau jandanya bermasalah semua, nyari duit susah, terus alamat ini negara. Gitu loh. Luar biasa. Nah, Ini
statement kita ini Gus, khususnya jenengan ini didengar orang se-Indonesia loh Gus. Ini harapan janda selama ini kan nggak memiliki payung untuk secara legalitas resmi. Lah, ini kan pertama kali di Indonesia. Lah, apalagi jenengan sebagai track recordnya orang yang jangkauan pergaulannya di mana-mana luas, baik pejabat sampai kiai-kiai segala macam, bahkan sampai ke kiai kampung. Itu ini bisa mungkin orang-orang ini banyak yang japri. Mungkin kalau di sini ada nomor telepon kontak, mungkin banyak yang ini, dan jenengan mungkin sebagai orang juga yang memahami hukum juga, Gus. Itu bisa nanti mungkin untuk mewakili suara-suara mereka. Kan saya Dewan Pembina. Dia sebagai direktur, sebagai ketua umum. Tentu nanti janda-janda janda ini kan tidak hanya persoalan ekonomi. Betul, Gus. Ada juga orang mau janda misalnya. Ada yang janda tapi ada tersangkut masalah harta gono gini misalnya. Nah, kita siapkan lawyernya juga. Nggak usah mikir, aduh, nggak punya biaya, kan kasihan tuh. Padahal dia punya hak di sana, tapi karena ada laki-lakinya yang mohon maaf, misalnya laki-lakinya itu nakal, sudah diselingkuhi, terus kemudian hartanya nggak dibagi. Nah, janda-janda ini bisa mengadu ke Mbak Dea, gitu loh. Nah, kita yang membackup, kita ada hampir 17 lawyer ya, untuk membackup orang-orang yang terdolimi itu. Gitu kan. Jadi yang misalnya aku mau jadi agen keripik misalnya, agen kacang, kan kita ada 99 produk nih. Nah, nanti hubungannya Mbak Dea semua. Saya mensupport. Nah, saya dalam rangka lebih global lagi, yaitu misalnya kerjasama dengan BNN. Nah, nanti Mbak Dea ketemu dengan saya, Pak, ini janda dimanfaatkan untuk sosialisasi, entah di jalan, entah di medsos, entah di Instagramnya, kan begitu. Pokoknya prinsip yang katanya Gus Dur itu, mau kamu janda, mau kamu orang kaya, mau kamu orang miskin, mau kamu orang cantik, mau kamu orang pas-pasan, khairun nas anfa'um linnas. Bagaimana kamu bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Nah, Mbak Dea itu orangnya begitu, dari Bekasi ke sini kan jauh. Bensin, dan dia enggak pernah mikir gimana bensin, gimana ini, udah jalan aja. Gitu. Makanya saya ini kadang bingung, ini orang kok baik ya? Orang itu kalau sudah berkorban tentang seluruh tenaganya, seluruh kehidupannya, saya ini mau doakan apa? Kalau saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan Mbak Dea ini orang baik, diberikan jodoh yang baik, yang kaya, yang soleh. Besok dapat, nggak jadi ketua umum kan? Atau nikah diam-diam, jangan-jangan. Nikah diam-diam. Masa saya doakan, mudah-mudahan Mbak Dea nggak laku-laku, biar ngurusin janda, ya nggak enak juga. Nggak enak, gitu ya. salah. Tapi nanti memang harapan saya juga, mungkin saya harus benar-benar mendeklarasikan PJS ini, cita-cita tuh pengennya di Gelora Bung Karno, Gus. Itu tolong dibantu, karena ketika kita berdeklarasi di Gelora Bung Karno, seluruh Indonesia janda di situ. Dan itu tepat sama Gus Rofi, Cak Opi, sorry ya. Cak Opi itu memang pergaulannya ya ke kementerian-kementerian, ke pemerintahan, itu pas. Nah, makanya dengan adanya SK Menkumham yang sudah tercatat di notaris juga, ini kan berarti sudah resmi, sudah legal. Nah, saya berharap betul sebagai Dewan Pembina, dan saya percaya sama Mbak Dea, sekretarisnya, bendaharanya, untuk semakin kompak. Kemarin itu belum ada surat aja kompak. Sudah bisa mengadakan pelantikan, kan itu kan. Nah, jadi Mbak Dea harus lebih kompak, harus menjalin kerjasama, terus bentuk tiap provinsi, tiap kabupaten, begitu. Provinsi nanti, misalnya ketua provinsinya siapa, PJSI. Nah, nanti audiensinya dengan berarti Kapolda, Pangdam, Gubernur. Terus didaftar di Kesbang di sana, gitu. Berdayakan, wayai ngaji-ngaji, wayai kerja-kerja, wayai joget, ya joget. Itulah Indonesia Raya, Gus. Indonesia Raya merah dan putih, Gus. Nah, itu. Makanya, menarik sekali. Dia Bacan, aku kan juga dapat masukan-masukan juga dari Gus Rofi ya, bagaimana memberdayakan janda. Maaf kalau saya salah diralat, Gus ya. Yaitu ada semacam, kalau dulu di TV kan ada namanya program Take Me Out. Jadi Take Me Out oleh yang Gus Rofi itu, yang saya ditugaskan itu bagaimana
janda itu tidak hanya dibina dalam hal ekonomi saja, tapi juga karakternya. Kata Gus Rofi tadi bilang kan, ada ngajinya segala macam. Mungkin ada pelajaran tasawuf, tapi yang ringan-ringan aja kan untuk ibu-ibu. Minimal ikro dulu gitu kan ya. Tajwid. Betul. Artinya yang lentur. Jadi nanti ada ajaran cara mungkin memasak yang benar, ngaduk ini yang benar. Aduk kopi buat calon suami ya. Mungkin karakternya sebelumnya kasar. Mungkin nanti di akademi janda Gus Rofi atau PJSI atau Cak Ovi ini harapannya seorang janda yang keluar dari akademi ini lebih baik daripada dia sebelum janda. Nah, ini luar biasa. Nah, setelah itu baru take me out. Silahkan kalau mau yang memang pengen menikah lagi, monggo. Di sini janda-janda. Take me out sama Saiful Jamil. Nah, gitu salah satunya. Oke. Saiful Jamil adalah salah satu. Saiful Jamil. Nah, Saiful Jamil. Lagi viral nih dengan Gus Rofi. Ini saya potong ya. Jadi Mbak Dea kemarin mengusulkan, Gus itu kalau janda-janda didata, lalu kemudian dia punya KTA dan KTA itu bisa diisi saldo misalnya, bisa untuk jalan tol. Oh bisa itu, bisa. Cuman bayar 100.000 sudah bisa buat tol ya. Artinya kartu itu tidak hanya seperti KTP, tapi bisa dimanfaatkan untuk belanja. Yang penting ada isinya gitu loh. Buat bayar tol bisa, jadi enak terregistrasi, datanya jelas gitulah. Yang penting, wes Mbak Dea ini pinter kok. Iya, memang pinter. Iya, dari auranya memang orangnya tough juga. Oke pemirsa, setiap zaman itu ada masanya dan tentunya ada tokohnya. Dan tokoh pembela janda 100 tahun ini adalah Gus Rofi Mukhlis. Oke, sekarang saya pengen nanya sama Dea Bacan, sang biang janda, maaf ya, dalam tanda kutip biang janda itu maksud tokohnya janda gitu kan, tokohnya janda. Bisa diceritakan nggak sih? Tadi aku sempat lupa sih, gimana kisah berdirinya organisasi ini, terus apa memang info-info tambahan kegiatannya, terus apa kayak harapannya dengan janda-janda di luar sana dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini sesuatu ini luar biasa. Coba bisa diceritakan. Ya, oke. Pada waktu itu COVID ya, zamannya Mbak COVID. Mega ya ada. Mega Mustika. Mega Mustika itu waktu itu memang saya angkat sebagai bendara umum, tapi karena sekarang kesibukan yang dahsyat banget, jadi beliau mundur tapi tetap mendukung ya. Nah waktu itu habis COVID itu ada beberapa ya janda yang keluh kesah ngobrol biasalah, susah banget cari uang, susah banget untuk karena janda yang di sini ini memang janda yang betul-betul ya janda beneran dalam arti nggak simpanan orang ya, harus itu ya ketat kan ketat ininya, itu. Nah kemudian besoknya saya tuh keluar gitu ngelihat memang ada satu tempat yang jandanya itu memang yang mengkhawatirkan banget, prihatin banget ya. Akhirnya saya punya ide, kayaknya nih aku harus mengumpulkan janda-janda yang terus punya ide itu ngobrol sama ada teman saya, ada orang Maluku. Udah kita ngedirikan aja ya udah Persatuan Janda Seluruh Indonesia, aku bilang begitu kan. Jangan terlalu menantang, tidak. Saya tidak merasa menantang karena memang pada kenyataannya toh kita kan janda. Perkumpulan tidak, tetap persatuan janda. Maaf, kadang-kadang teman-temanku aja ada yang jangan ngomong janda single parent, ya, padahal itu juga. Nah itu salah satunya apa juga di sini gitu banyak yang janda memang merasa tidak percaya diri, malu gitu kan. Ketika saya tanya, terus kamu selama ini biayain anak dari mana? Hasil keringat sendiri dengan nyuci piring. Berarti kan itu apa? Uang sendiri. Ya itu jangan malu. Harus lebih oke gitu kan. Nah besoknya saya kontak lah Sekjen nih Bu Kirana, karena kebetulan saya sering dikasih job sama beliau di Lions waktu itu. Saya telepon, kumpul mau nggak di daerah Ambasador Kuningan, mau ngapain? Dia kumpul aja beberapa orang yang janda semuanya. Saya kumpulkan, ada waktu itu Nichan, ada Mega Mustika, ada pokoknya ada 12 yang hadir di Ambasador. Dengan biaya makan masing-masing. Ya luar biasa ya. Mau nggak makan masing-masing, kita kumpul. Ayo mau ngapain? Kumpul aja dulu. Saya tapi udah mempersiapkan. Saya bikin stiker, saya bikin kalender. Itu saya sendiri, mereka tidak tahu gitu. Begitu nyampe di Ambasador, saya umumkan bahwa aku mau mendirikan ini. Apa itu?
Oh mereka ya udah boleh. Oh saya nggak mau gengsi, yang gengsi mundur, bilang yang enggak maju gitu kan. Nih kayak gini, oh seneng kan. Akhirnya kita sepakat tuh orang-orang itu 12 orang, udah oke. Dan besoknya saya tidak diam, kemudian ada Cianjur itu gempa ya. Nah saya kumpulkan itu semua janda berkebaya semua, kita ngamen. Kita ngamen di jalanan, kemudian juga ngamen di kantor kecamatan di Kota Bekasi, kemudian juga di Transera. Itu 1 bulan kita 3. Mungkin nanti ada di gambar ya, ada beberapa foto semuanya, nanti ditampilkan ya. Ada. Kemudian pertama di Cianjur kita pakai kebaya, alhamdulillah dapat, kita kumpulkan sudah. Kemudian di Taman Kota didukung oleh Bapak Wali Kota Pak Tri waktu itu ya. Kami gelar dangdut musik, kita ngamen juga pakai kardus. Pokoknya yang saya tidak bisa memberi, saya pengen memberi gimana caranya. Saya tidak punya uang gitu kan. Ya udah saya mengumpulkan itu. Dengan mengumpulkan itu semua kan terkumpul itu uang dan kita bisa menyerahkan. Dan ke Cianjur itu perempuan semua, saya yang bawa mobil. Saya tidak punya ongkos ke Cianjur, saya telepon teman. Saya butuh mobil 1 bensin. Dikirim, alhamdulillah. Ya udah berangkat kami berenam ke Cianjur. Tapi Pak Deprapto ikut ya. Itu Pak Deprapto tuh luar biasa nemenin. Nyampe sana kita ketemu. Itu belum kenal saya tuh. Belum. Itu kita ketemu langsung dengan warga, tidak lewat calo. Uang yang segitu tuh dimanfaatkan langsung kita bagi-bagi di situ. Orang-orangnya, ibu-ibunya kita hibur. Mereka, kita tidak ada musik, hibur dengan lawakannya Pak Deprapto. Udah, habis itu kami pulang. Masih banyak lagi, ada yang terakhir barulah kami ketemu dengan beliau nih. Ketemu mau menjelang bulan suci Ramadan waktu itu. Alhamdulillah. Akhirnya beliau punya ide gitu. Mbak Dea, bagaimana kalau janda berbagi sarung? Mesti ada filosofinya beliau ngomong begitu tuh. Ada. Karena ketika janda berbagi sarung, akhirnya apa sih artinya? Ya artinya gampang banget, karena kami pun kenapa sarung yang dibagikan, karena kami pun seorang janda butuh seorang pemimpin. Jadi jangan berpikir negatif ya. Jangan berpikir negatif ya. Sarung itu kan buat kehangatan. Karena belum menikah jadi pakai sarung dulu gitu ya. Dan itu akhirnya alhamdulillah terlaksana dari Pak Dandim 0507 Kota Bekasi mensupport banget. Kami mengadakan di sana dan support dari beliau tidak bisa hadir. Digelar dengan para tentara di jalanan, alhamdulillah lancar dan sukses lah acaranya. Iya, luar biasa. Mungkin ada tambahan call center atau apa, mungkin bisa disebutin nanti. Sekarang atau gimana? Enggak, satu lagi. Nah kemarin sebelum ini saya belusukan ke daerah Muara Gembong. Di situ banyak janda-janda yang sangat miskin, tidak punya lapangan pekerjaan, tidurnya pun sebelah kandang kambing, sebelahnya dia. Saya prihatin banget, saya hanya menyantuni yang tidak mampu plus nasi box. Alhamdulillah lancar, saya berangkat dengan humas waktu itu Bu Lina. Udah itu aja, masih yang lainnya masih dalam taraf kita kan nunggu legalitas supaya ada sedikit dana yang diberikan dari siapalah gitu yang nantinya akan peduli. Karena kami ini tidak hanya UMKM-nya, tidak hanya pergerakan belajar memasak, tidak, tapi kami pun menyantuni ya janda-janda yang tidak mampu. Iya, lah ini kan segala sesuatu kan pasti yang diingatkan sesuatu yang pertama, ibaratnya air mineral A, walaupun nanti ada air mineral B, tetap ingat air mineral A lah. Sebagai untuk pengingat, mumpung saya ingat ya, jadi pemirsa semuanya, ini kan organisasi di bawah pembinanya yaitu Gus Rofi atau Cak Ovi, bisa dilihatin tanggal segala macam. Jadi kalau nanti ada yang mengklaim khawatirnya, ya kalau amanah, kalau enggak gimana? Organisasi janda sejenis umpama, gitu loh. Bisa disebutin tanggalnya, disebutin. Kalau untuk jadi biar tahu, walaupun ini kegiatan-kegiatan PJSI udah lama. Iya. Udah ada setahun ini, cuman ininya. PJSI itu saya bentuk waktu tanggal 11 bulan 11 2022. 2022 ya. Nah, legalitasnya? Legalitasnya alhamdulillah turun nih beberapa, mungkin 1 bulan beliau mengurus ini dan saya tagih terus karena saya nggak sabar udah pengen legalitas dan alhamdulillah udah keluar pada tanggal 5 bulan 1 2020. Oke, jadi ini ya, insya Allah ini terpercaya. Jadi kenapa kita ngomong gini, saya ngomong gini, khawatirnya ada organisasi ini tapi odong-odong Gus. Gitu loh, memanfaatkan atau mungkin mengeksploitasi janda. Nah, makanya ini yang pertama di Indonesia. Ya, kalau ada apa-apa nanti sebutin mungkin nomor handphonenya. Nomor handphonenya. Boleh kalau nanti ada apa-apa, karena kan di sini kami menerima para janda yang KDRT pengaduan atau pendaftaran free ya dari beliau ya.
hubungi aja di 081296829797. Luar biasa. Nah, ini ada surprise yang memegang nanti KTA PJSI. Itu dia punya hak untuk mendapatkan makan di Rawon Bidadari diskon 50% selama dia menjadi anggota PJSI. Jadi misalnya wisata nih di Kediri atau Rawon Bidadari buka di Jakarta misalnya, cukup nunjukkan Mas saya PJSI. Dia dapat 50%. Diskon 50%. Nah, luar biasa. Keren kan? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini saya. Terus kemudian kita kan ada 99 UMKM. Nah, janda-janda yang kepingin bekerja, nah nanti ada pelatihannya. Cukup jual keripik atau kacang pedes ya, ada sale, ada keripik pisang. Mungkin nanti ada parfum ya. janda Gus Robi. Ada parfum juga. Perlingan janda atau gimana? Jadi begini, kalau bisa jual selama 1 bulan bisa laku ini, satu orang bisa laku 3.000 aja. Itu bulan ke-6 kita kasih reward Honda Beat. Tuh gila nggak? Kalau 3.000 1 bulan, Mbak Dea aja sudah 5.000. Nah, kalau 3.000 aja dia bisa jalankan ini keripik ya, produk UMKM ini kan yang bikin janda. Yang jual nanti janda. Kan keren tuh. Nah, tapi yang ngasih hadiah reward di bulan ke-6 ya, 3.000 di bulan ke-6 sebagai bentuk hormat saya, takdim saya atas dedikasi yang tinggi, dia tak kasih Honda Beat dari Rawon Bidadari. Janda lovers. Ya, janda lovers ya, pecinta janda maupun janda di seluruh Indonesia. Ini sesuatu yang baru ya. Gus Rofi ini bukan seorang pejabat negara, tapi hadir sebagai seolah-olah seperti ini. Iya kan, kita ini kan punya teman, punya jaringan. Kita manfaatkan teman-teman. Teman-teman di kepolisian, teman-teman di ya semua instansi lah. Indonesia ini kan harus dikerjakan bersama-sama. Harus gotong royong. Harus saling sosial ya. Saling, kita ini manusia yang saling membutuhkan gitu. Ya. Oke, sekarang biar agak hot dikit karena saya dengan Cak Ovi atau Gus Rofi lagi bersama biangnya janda yaitu Dea Bacan. Bisa nggak memberi tips-tips untuk para janda-janda biasanya kan ya untuk nantilah calon imamnya baru atau bagaimana, atau mungkin bapak-bapak yang di sana biar untuk mengurangi angka perselingkuhan atau perceraian. Ada tips mungkin? Ya, kalau tips untuk para janda yang ada di seluruh Indonesia, pokoknya kita jangan tidak percaya diri, kita harus tetap positif, strong, dan tentunya kita harus membuktikan kepada masyarakat bahwa kita ini bukan janda ecek-ecek ya. Kita bisa bekerja sendiri, kita bisa menghasilkan uang sendiri, kita bisa, saya aja kadang penting saya sendiri naik. Nah itu, jadi jangan mobil apa macet, saya paling jarang banget untuk kontak laki-laki, maksudnya temen jarang banget karena saya pikir saya masih mampu gitu. Jadi harus seperti itu. Jadi jangan dikit-dikit telepon. Untuk janda tidak seperti itu. Oke, enggak, itu bagus, luar biasa. Pertanyaan kemarin kan dia pernah ngomong sama saya, kalau agak salah ada Cak Ovi juga, Gus Rofi juga. Yaitu janda rasa perawan, tipsnya gimana? Itu kalau janda rasa perawan itu nggak apa-apa, izin sama Gus Rofi, kan katanya mau diomongin katanya kan. Mungkin harus senam. Iya, jadi kan kebetulan. Apakah senam kegel atau bagaimana? Kalau itu kan udah umum. Enggak juga sih. Ini niatnya kan untuk kebaikan, biar tadi suaminya juga. Nggak apa-apa, ngomong aja janda rasa perawan itu. Ini kan harus bagaimana? Itu bukan wacana ya, ketika banyak yang bilang bahwa janda itu jujur. Janda itu jujur, karena emang janda udah bolong toh kan gitu katanya. Kalau kalau gadis itu kan katanya, tapi kan kenyataannya banyak gadis yang rasa janda. Tapi ini kebalik, janda rasa gadis atau rasa perawan. Ya kebetulan kan ini pengalaman saya pribadi, karena kan saya ngajar senam udah lama sekali, hampir senam ya. 15 tahun ke belakang saya itu ngajar senam keliling di Kota Bekasi untuk Kementerian Agama, untuk Jaksa, Pengadilan Negeri, Polres, Polsek, semua saya babat di Kota Bekasi pada saat itu. Kemudian karena udah COVID, jadi
sekarang lebih ke fokus ke PJSI. Saya Serakop itu ngajar senam 1-2, tidak semua saya terima. Nah itu ada manfaatnya selama saya renang. Itu renang, ibu-ibu renang itu harus ya, itu wajib kalau perlu. Itu renang itu menggerakkan semua pola tubuh kita, dan saya pribadi dibilang sama itu mantan suami. Ya. Ini panjang ini kalau sama yang membahas gitu ya. Biar itu menjadi pelatihan aja. Sekolah. Malah ya nanti ya ada. Betul. Ada. Tadi ngomong senam janda, Gus. Ini kan lagi musim pilek kan, selain pilpres kan. Nah, kalau ada apa mungkin pengen mengumpulkan massa bisa hubungi kantor di sini atau PJSI nanti ada gimana kan gitu. Mungkin kan. Biasanya kan kaum adam, bapak-bapak itu kalau yang mimpin senam itu janda, apalagi ketumnya gini, insya Allah kan juga semangat untuk olahraga gitu kan, Gus. Oke. Betul. Jadi saya harap juga untuk para janda yang ada di Indonesia tetap semangat. Sekretariatnya sementara di Kota Bekasi di Alexindo, Jalan Alexindo Raya nomor 101. Di kediam di kantornya Bapak Tommy Uno. Oh gitu. Beliau sepupuan dengan Bang Sandi. Oh, alhamdulillah. Baik, beliau juga sama, berdua sama. Selamat untuk PJSI. Selamat. Oke, silakan closing statement. Oke, begitu ya. Pada dasarnya kaca itu kalau pecah tidak ada yang ingin sesuatu itu berantakan dalam kehidupannya, apalagi terjadi divorce, perceraian, akhirnya janda. Tapi ketika takdir sebagai janda itu ada, bukan berarti adalah akhir segalanya. Saya Irfan Wesi bersama Cak Ovi atau Gus Rofi, Dea Bacan. Salam, saksikan channel yaitu Main Mata Cak Ovi di siaran berikutnya. Oke, salam dari saya. Sifate Wesi. Ilang ono dosa kang sallallahu alaihi wasallam. Dea Bacan, janda terdepan.